Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diskursus publik kontemporer, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa agama merupakan salah satu faktor yang menghambat kemajuan. Pandangan ini antara lain tercermin dalam pernyataan Rizal Malarangeng yang menegaskan, bangsa-bangsa yang terlalu menjadikan agama sebagai pusat kehidupan publik cenderung tertinggal dibanding mereka yang memisahkan agama dari urusan kemajuan duniawi. Pernyataan ini sekilas nampak rasional dalam kerangka modernitas sekuler. Namun, jika ditelaah secara kritis, ia mengandung sejumlah problem logis dan epistemologis yang serius. Menganggap agama sebagai penyebab kemunduran adalah bentuk penyederhanaan yang problematik. Pernyataan di atas terjebak dalam kesalahan logika post hoc ergo propter hoc, sebagaimana dijelaskan oleh Irving M. Copy. The fallacy of post hoc ergo propter hoc consists in assuming that because one event follows another, the first event must be the cause of the second. Kesesatan post hoc ergo propter hoc terjadi ketika seseorang menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi setelah peristiwa lain, maka peristiwa pertama pasti menjadi penyebab peristiwa kedua. Dengan demikian, fakta bahwa sebagian masyarakat beragama mengalami kemunduran tidak serta-merta membuktikan bahwa agama adalah penyebabnya. Ini adalah lompatan logika yang tidak sah. Dalam perspektif Islam, agama bukan sekedar ritus privat, melainkan sistem hidup yang menyeluruh. Ketika agama diamalkan secara utuh, mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal, ia justru menjadi motor kemajuan, bukan penghambatnya. Sejarah menjadi saksi paling kuat atas hal ini. Peradaban Islam klasik, khususnya pada masa Abbasiyah, menunjukkan bagaimana integrasi antara wahyu dan akal melahirkan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang. Sains, filsafat, kedokteran, matematika, hingga arsitektur. Tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan masih banyak lagi yang lainnya tidak hanya menjaga warisan ilmiah, tetapi juga mengembangkannya secara kreatif. Dalam bidang kedokteran, karya Ibnu Sina, Al-Qanun fi Tibb, menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Dalam matematika, Al-Khwarizmi meletakkan dasar aljabar yang hingga kini menjadi fondasi ilmu modern. Dalam astronomi, ilmuwan muslim mengembangkan observatorium dan metode pengamatan yang presisi. Semua ini lahir bukan dari penolakan terhadap agama, melainkan justru dari dorongan teologis untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Fakta historis ini membantah anggapan bahwa dominasi agama menghambat kemajuan. Justru ketika Islam dipahami secara parsial atau direduksi menjadi sekedar simbol dan ritual, disitulah kemunduran mulai terjadi. Imam Al-Ghazali mengingatkan, al-ilmu bila amalin jununun, wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak akan terwujud. Pandangan yang meminggirkan agama seringkali berangkat dari asumsi bahwa modernitas sekuler identik dengan kemajuan. Namun, ketika moralitas dilepaskan dari tradisi,
termasuk agama, ia kehilangan fondasi yang kokoh. Dengan kata lain, kemajuan tanpa basis etis justru rapuh. Salah satu contoh konkret rapuhnya peradaban modern yang mengklaim dirinya rasional dan maju dapat dilihat dalam fenomena Epstein Files. Kasus ini mengungkap jaringan kekuasaan, elit global, dan praktek moral yang menyimpang, yang tersembunyi di balik citra kemajuan, kebebasan, dan rasionalitas modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan material dan intelektual tidak otomatis menghasilkan kematangan moral. Bahkan dalam banyak kasus, kemajuan tanpa fondasi etis justru membuka ruang bagi penyimpangan yang lebih sistemik dan terselubung. Apa yang tampak sebagai peradaban maju ternyata menyimpan krisis moral yang dalam. Kritik terhadap sekularisasi ekstrim juga datang dari filsuf muslim kontemporer seperti Profesor Dr. Syed Hussein Nasr. Modern civilization suffers from a spiritual crisis due to the loss of the sense of the sacred. Peradaban modern menderita krisis spiritual akibat hilangnya kesadaran akan yang sakral. Pernyataan ini menegaskan bahwa kemajuan material tanpa dimensi spiritual bukanlah kemajuan yang utuh, melainkan bentuk ketimpangan peradaban. Dalam tradisi Islam, akal dan wahyu tidak pernah dipertentangkan. Ibnu Rus menyatakan, al-haqqu la yudaddul haqq, bal yuwafiquhu wa yashhadu lahu. Kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran lainnya, melainkan saling menguatkan. Ini menunjukkan bahwa dikotomi antara agama dan rasionalitas, sebagaimana tersirat dalam pandangan Rizal Malarangeng, adalah konstruksi yang tidak sepenuhnya berdasar. Masalahnya bukan pada agama, melainkan pada cara manusia memahaminya secara parsial. Ketika agama diamalkan secara utuh, ia justru menjadi sumber etika, makna, dan arah bagi kemajuan peradaban, sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah Islam sendiri. Sebaliknya, ketika agama direduksi atau ditinggalkan, yang muncul bukanlah kemajuan sejati, melainkan krisis, baik moral, spiritual, maupun eksistensial. Wallahu a'lam bishawab.